Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan video kali ini, akan kami suguhkan sajian informasi tentang anugerah rahmat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam terkait dengan kemuliaan bulan Syawal. Khususnya tentang kedahsyatan dari ibadah puasa sunnah di bulan Syawal. Bulan Syawal merupakan salah satu bulan yang istimewa, khususnya bagi kaum muslimin. Keistimewaan bulan Syawal ini ditandai dengan diperintahkan serangkaian ibadah yang pelaksanaannya dalam waktu yang berturutan, yaitu mulai dari puasa bulan suci Ramadan, yang kemudian diikuti dengan kewajiban membayar zakat fitrah, dan diteruskan dengan perintah sunnah untuk melaksanakan salat Idul Fitri, yang diakhiri dengan perintah sunnah melaksanakan puasa Syawal. Sebelum menyimak uraian secara terperinci tentang kemuliaan bulan Syawal tersebut, bagi sobat channel yang belum berpartisipasi membantu kami untuk mengembangkan channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng, agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terkini dari channel kami ini. Kepada Anda yang sudah membantu kami, tidak lupa kami menghaturkan ribuan terima kasih. Pemirsa sahabat channel, untuk mengawali pembahasan, terlebih dahulu kita mulai dengan uraian tentang ibadah-ibadah yang menjadi pengantar kemuliaan dari puasa sunnah Syawal tersebut. Dimulai dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pengantar dari turunnya kemuliaan bulan Syawal. Dalam hal ini, setiap kaum muslimin menyadari sepenuhnya bahwa puasa Ramadan adalah merupakan suatu kewajiban spesial diperintahkan Allah, diperuntukkan untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam hadits qudsi, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku Allah, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Ada hikmah lain yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, apabila puasa Ramadan tersebut dilakukannya dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Selain itu, Allah juga berjanji akan mengangkat derajatnya sebagai seorang mutakin, yaitu golongan orang-orang yang memiliki derajat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang termaktub di dalam surat At-Tahrim ayat 56 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sungguh sangat besar kemuliaan yang dianugerahkan kepada hamba-Nya yang muslim. Sahabat channel rahimakumullah, selanjutnya, sebagai rangkaian dari ibadah puasa Ramadan, Allah Zat yang Maha Sempurna telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah. Dan tahukah Anda bahwa zakat fitrah ternyata adalah merupakan ibadah penyempurna dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Secara zahiriyah, perintah mengeluarkan zakat fitrah tersebut memang berat. Bagaimana tidak, ibadah itu tidak hanya ditujukan kepada diri setiap muslim, namun termasuk keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Nafi, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma atau 1 sok dari syair kepada seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan atau dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk sholat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud dan Nasai. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya hukum zakat fitrah adalah fardu ain. Artinya wajib dilaksanakan oleh setiap individu, tidak peduli apakah dia seorang merdeka atau seorang hamba, bahkan anak kecil sekalipun. Namun perlu ditegaskan pada bagian ini bahwa bagi anak kecil kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah orang tuanya yang memiliki kelebihan cadangan makanan untuk 1 hari di hari raya Idul Fitri. Sedangkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah seorang hamba adalah tuannya. Suatu kelonggaran telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana penunaian zakat fitrah boleh ditakjil
artinya boleh dilakukan mulai dari masuknya bulan suci Ramadan sampai sebelum selesainya pelaksanaan sholat Id. Ijma' para ulama mengatakan, apabila penyerahan zakat fitrah tersebut dilakukan setelah sholat Id, maka tidak termasuk dalam kategori zakat fitrah, melainkan sedekah biasa. Sahabat channel rahimakumullah, adapun hikmah dan manfaat besar dari zakat fitrah, berfungsi untuk menyempurnakan pahala ibadah puasa Ramadan. Hal ini telah disebutkan dalam sabda beliau yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya, zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari omong kosong dan kata-kata kotor, serta untuk memberi makan orang miskin. Selain itu, zakat fitrah menjadi penutup kekurangan-kekurangan puasa Ramadan. Kekurangan itu terjadi karena kecerobohan dan kelalaian dalam pelaksanaan puasanya, yang sadar atau tidak, ia telah mencederai nilai pahala ibadah puasa. Zakat fitrahlah yang menjadi penambal dan penyempurna dari kekurangan-kekurangan tersebut. Ada penjelasan lain yang menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah sesuatu yang menjadi penyempurna puasa Ramadan, dan diibaratkan dengan tergantungnya semua ibadah puasa Ramadan di langit. Belum diterima rangkaian ibadah Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dikeluarkan kewajiban zakat fitrahnya. Keterangan tentang hal ini termaktub di dalam kitab Hasyiyah Jamal Al-Minhaj, karangan Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau menyatakan, Ibnu Syahin meriwayatkan hadits dalam kitab Targhib Wadiyah dari sahabat Jarir. Puasa pada bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, kecuali dibayarkan dengan zakat fitrah. Sahabat channel yang berbahagia, rangkaian ibadah berikutnya, yang menjadi bagian dari rangkaian keistimewaan bulan Syawal adalah perintah sunnah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri tidak hanya sebuah momentum atas kemenangannya menahan diri dari makan, minum, serta menjauhi dari berbagai pekerjaan yang mengurangi nilai pahala puasa Ramadan. Lebih dari itu, Idul Fitri merupakan suatu hari yang harus dibanggakan, karena pada hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah salat Hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda yang artinya, ketika umat Nabi melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri, maka Allah berfirman, "Wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upahnya. Dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melakukan salat Idul Fitri, serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka." Kemudian ada yang berseru, "Wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah-rumah kalian, aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan." Maka Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka tegaklah kalian dengan mendapatkan ampunanku terhadap kalian." Subhanallah, betapa luhur dan mulianya umat Muhammad. Allah telah membanggakan kaum muslimin di hadapan para malaikatnya berupa beberapa jaminan, yaitu Allah berjanji akan memberikan upah pahala kepada hamba yang telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadannya dan kemudian keluar rumah untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka dan mengampuni dosa-dosanya, bahkan memberikan jaminan mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Sahabat channel yang dimuliakan Allah, adapun inti kemuliaan bulan Syawal adalah disunahkannya untuk melaksanakan puasa sebanyak 6 hari di bulan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya puasa merupakan salah satu pintu kebaikan. Puasa adalah merupakan benteng bagi kaum muslimin. Beliau bersabda yang artinya, "Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai." Hadis riwayat Tirmidzi. Para ulama ahli hadits memberikan penjelasan yang beliau maksudkan dengan puasa merupakan perisai atau benteng adalah perisai bagi seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa adalah perisai atau pelindung dari perbuatan-perbuatan maksiat, sedangkan di akhirat nanti, puasa adalah perisai dari api neraka. Adapun tentang hikmah dari puasa Syawal, telah dijelaskan di dalam hadis yang berasal dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Berlandaskan dari hadis tersebut, para ulama memberikan rincian penjelasan tentang nilai pahala orang melakukan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, diibaratkan seperti berpuasa selama 1 tahun. Sebagaimana telah disebutkan di bagian akhir dari hadis itu, orang yang melakukan 1 kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal. Dengan demikian orang yang melakukan puasa Ramadan selama sebulan, berarti akan semisal dengan puasa 10 bulan. Puasa Syawal adalah 6 hari berarti akan semisal dengan 60 hari yang sama dengan 2 bulan. Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, akan mendapatkan nilai pahala sepadan dengan 12 bulan atau puasa 1 tahun penuh. Subhanallah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan nikmat sangat luar biasa bagi umat Islam. Sungguh merupakan suatu kerugian yang sangat besar bagi kaum muslimin yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan nilai pahala puasa selama 1 tahun seperti itu, namun tidak berupaya meraihnya. Bukan dengan alasan tidak mampu, namun karena menganggap bahwa puasa bulan Syawal hanyalah puasa sunnah, yang secara umum dipahami bahwasanya, amal yang sunnah adalah amal ibadah yang apabila dilakukan mendapatkan nilai pahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Mari kita rubah asumsi tersebut dengan merubah pemahaman kita tentang perkara sunnah. Ibadah sunnah yaitu suatu jenis ibadah yang apabila dilakukan mendapatkan nilai pahala dan apabila ditinggalkan maka dia tidak akan memperoleh nilai pahala itu. Pemahaman seperti ini, insya Allah akan memberikan dorongan buat diri kita, agar kita tetap melakukan sebanyak mungkin ibadah-ibadah sunnah. Sahabat channel Rohimakumullah, demikianlah uraian tentang betapa dahsyatnya ibadah puasa sunnah bulan Syawal, dengan beberapa rangkaian ibadah yang mengiringi ibadah tersebut. Semoga uraian ini mendorong kita, agar lebih banyak meningkatkan ibadah-ibadah sunnah setelah kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.